Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Baik semua ya? Alhamdulillah baik, Pak. Pada pertemuan kali ini ibu-ibu, yang kemarin kita sudah mempelajari modul 2, sesi 2, di mana di situ terdapat hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting. Di sini dijelaskan mengapa kita harus menabung. Coba Ibu Mila, mengapa kita harus menabung, Ibu Mila? Karena kalau kita punya tabungan, kalau ada keperluan mendadak bisa diambil dari tabungannya, Pak. Terus Bu Rofikoh? Kalau menabung, Pak, seumpamanya kita buat usaha kecil-kecilan, Pak, bisa dibuat usaha, Pak. Ya, Bu. Hebat buat ibu-ibu sekalian. Ya. Ya, Pak. Tepu hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terus pertanyaan yang kedua, Bu, apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum meminjam uang? Apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum meminjam uang? Coba Bu Rofikoh. Yang pertama, Pak, tempatnya, Pak. Terus Pengembaliannya, Pak, takutnya apabila ya? pinjam, Pak, terlalu banyak pengembaliannya, Pak. Oh ya, coba Bu Mila. Merencanakan dulu, Pak, buat apa pinjaman itu, Pak? Takutnya nanti tidak bisa dikembalikan uangnya, Pak. Ditaruh di samaran ternyata, Pak. Kita nonton film dulu ya. Iya, Pak. Coba buka buku pintar halaman 55. Bapak akan membuka film. Dan terpaksa berutang, padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang, padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Bagus filmnya, Pak. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru. Sudah mengerti ya Bu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Setelah kita melihat film, Itu film apa barusan itu, Pak? film menabung, Cara menabung ya, Pak? Ya, Cara meminjam lagi ya, Pak, ya? cara meminjam juga Bu. Iya, Pak. Situ sudah dijelaskan di film bahwa menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan harus dihitung dengan teliti dan upayakan jumlah pengeluaran seimbang dan jumlah pendapatan sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Yang kedua, hendaklah pengeluaran sesuai dengan angsuran yang dibuat. Yang ketiga, di situ dijelaskan biasakan menabung dengan disiplin, bisa sedikit demi sedikit tapi rutin. Jika perlu berhutang, tapi rencanakan lebih dulu dengan matang. Kebutuhan harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup. Kalau keinginan
bisa ditunda ibu-ibu. Oh, ya Pak, Jadi ya kalau Pak. saya pengen mobil, nggak usah dulu ya Pak ya? Nggak usah Bu Oh, dulu. iya. Kan saya KPM nggak punya uang Pak. Begini ya Pak, saya Ya, yang ya. punya Betul. anak Pak, Ya, anak kecil Pak, terus nggak mau nyusu, nggak mau ASI Pak, pakai susu Pak, terus nyusu terus Pak. Apakah itu termasuk kebutuhan Pak? Apa keinginan Pak? kebutuhan itu Bu Rofiko. Oh, kebutuhan ya Pak. Ya. Tapi saya nggak punya uang Pak. Bagaimana caranya Pak? Bisa meminjam Bu Rofiko. Oh, karena kebutuhan bisa meminjam ya Ya. Pak. Iya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, di sini juga diterapkan tips cara untuk menabung. Lihat di brosur ini. Tips untuk menabung dengan sukses. Silakan dibaca. Bu Mila bisa? Bisa Pak. Silakan dibaca Bu Mila. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Ya, Bu Rofiko. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Ya, Bu Mila lagi. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Ya, Bu Rofiko. Menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Ya, tepuk hebat buat ibu-ibu sekalian. Oke, Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Itu saja pembelajaran hari ini. Untuk itu biar diterapkan di rumah ibu-ibu ya. Siapa? Siapa? Nanti sesi berikutnya semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya ibu-ibu. Amin. Cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Dan sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.